Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena setelah kita melaksanakan siamu Ramadan selama 1 bulan penuh, mudah-mudahan nilai ibadah selama di dalam bulan suci Ramadan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah nilai-nilai puasa daripada Ramadan yang kita lewati dapat kita aplikasikan dalam kehidupan di luar Ramadan di 1 Syawal 1446 Hijriah ini. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Ustadz Utrianto SPD MPD dengan tema menjaga silaturahmi. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi berasal dari bahasa Arab. Yang pertama berawal dari kata sila. Sila punya makna hubungan atau yang terhubung, sedangkan rahmi adalah kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahmi adalah menjaga hubungan baik antar sesama kita, antar sesama manusia. Hablum minan nas, karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin hubungan antara sesama manusia dan hubungan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menjaga silaturahmi adalah sesuatu hal yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang-orang yang menjaga silaturahmi akan mendapatkan beberapa hal keuntungan. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Silaturahmi yang kita jaga memperpanjang umur kita di dunia ini. Memperpanjang umur dalam artian ketika hubungan kita baik dengan sesama manusia, hubungan baik dengan sanak saudara kita, dengan karib kerabat kita, maka tentunya yang dimaksud dengan panjangnya umur bagi orang-orang yang menjaga silaturahmi adalah perbuatan baiknya yang selalu diingat oleh orang lain. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai sekarang sejarah membuktikan betapa orang-orang soleh dahulunya, dimulai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ajaran beliau
kita laksanakan dan kita lakukan serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai detik ini, insya Allah sampai di akhir masa. Apakah Nabi Muhammad SAW punya umur yang lebih panjang? Bahkan dalam sejarahnya beliau meninggal di umur 63 tahun. Namun karena Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang baik, meninggalkan sesuatu yang baik, berbicara hal-hal yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan semua perkataan, perbuatan dan cita-cita beliau adalah menjadi sunnah yang hari ini diamalkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Maka nama beliau akan tetap disebut oleh manusia bahkan sampai datangnya hari kiamat nantinya. Kita kenal para sahabat-sahabat Nabi. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman ibn Affan, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Para sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang rajin bersilaturahmi, mengunjungi. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau tidak segan-segan mendatangi rakyat kecil. Katakanlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau adalah seorang khalifah, seorang pimpinan negara. Namun di tengah malam yang gelap gulita, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan sambil memperhatikan situasi dan kondisi kota, dan bahkan sampai ke perkampungan. Umar bin Khattab melihat dan menyaksikan. Ini menandakan beliau adalah seorang pemimpin yang selalu menjaga silaturahminya dengan rakyatnya. Jadi tidak hanya pemimpin antar pemimpin yang bersilaturahmi, tapi bagaimana pemimpin bersilaturahmi dengan rakyatnya. Inilah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau berada di suatu malam, berjalan-jalan mengelilingi kota Madinah, ternyata di sudut-sudut kota ada terdengar suara tangisan anak yang meminta makan, tangisan seorang bayi yang kelaparan. Lalu Umar bin Khattab mendatangi suara tersebut. Ternyata ada seorang orang tua yang sedang merebus masakan, memasak dalam artian ada yang dimasak, tetapi ketika itu anak sudah tertidur. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada orang tua yang lagi memasak, "Wahai ibu, apakah sebenarnya yang engkau masak? Dan kenapa anakmu tadi menangis yang saya dengar sekarang sudah terdiam?" Apa jawab seorang perempuan yang sudah tua? "Wahai pemuda, hamba lagi memasak, tapi ketahuilah yang hamba masak adalah batu." Bayangkan yang dimasak oleh seorang ibu ini adalah batu. Untuk apa? Untuk dikatakan kepada anaknya ketika anaknya menangis. Maka sang ibu berkata, "Sabar ya nak, sabar, sebentar lagi masakan kita akan matang." Karena begitu lamanya menunggu, sang anak terus menangis. Karena capeknya menangis, maka tertidurlah sang anak. Diceritakan seperti itu oleh seorang perempuan ini kepada Umar bin Khattab, yang pada saat itu tidak dikenal bahwa beliau adalah sebagai seorang khalifah. Maka di saat itu Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh, meneteskan air mata, mengenang betapa rakyatnya masih ada yang menderita, betapa rakyatnya menderita kelaparan, dan ini luput dari pengetahuannya sebagai seorang pimpinan. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kelembutan hati seorang Umar bin Khattab. Maka di saat itu
Umar bin Khattab berkata kepada ibu ini, "Wahai ibu, tunggu sebentar, saya akan kembali." Maka pergilah Umar bin Khattab mendatangi Baitul Mal. Baitul Mal yang dikenal adalah tempat penyimpanan makanan, tempat penyimpanan harta benda, hasil dari sedekah, wakaf, infak dan lain-lain sebagainya, dan diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka di saat itu Umar bin Khattab bergegas menuju Baitul Mal, dan beliau sendiri yang mengambil tepung dan terigu. Beliau masukkan ke dalam karung, lalu beliau sendiri yang memikulnya. Lalu para penjaga berkata, "Wahai khalifah, biar kami yang mengangkat, biar kami yang membawakan." Apa jawaban dari Khalifah Umar bin Khattab? "Tidak, saya sendiri yang memikul ini. Kalian tidak usah ikut. Apakah kalian mampu menanggung dosa saya di akhirat nanti?" Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Maka seketika itu para pengawal mundur selangkah ke belakang dan tidak mampu untuk menentangnya. Makanan tepung dan gandum yang ada di dalam karung dipikul sendiri oleh Umar bin Khattab dan diberikan kepada sang ibu. Ketika sampai di tempat ibu ini, diserahkan, lalu sang ibu berkata, "Siapakah engkau wahai pemuda?" Maka dikatakan saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Saya adalah khalifah." Karena sebelum Umar bin Khattab berangkat menuju Baitul Mal, sang ibu berkata, "Alangkah zalimnya khalifah, alangkah zalimnya pimpinan kami, dan dia tidak tahu bahwa kami berada dalam keadaan kelaparan." Maka inilah, kalimat inilah yang membuat Umar bin Khattab meneteskan air mata, membayangkan betapa besar dosa terhadap ibu ini bagi dia sebagai seorang pemimpin. Nah, hari ini barangkali mungkin di antara kita ada yang menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin di dalam rumah tangga. Maka tolong perhatikan bagaimana bawahan kita, bagaimana orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Karena bagaimanapun nanti, apapun yang kita perbuat di bawah kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah yang Maha Adil. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi dapat membawa keberkahan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis dikatakan bisa mendatangkan rezeki yang luas. Kenapa tidak? Ketika kita banyak menjalin hubungan silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang lain, maka apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini tentu akan cepat ada solusinya. Bayangkan saja ketika saya punya masalah, lalu saya mengenal baik dengan orang lain, dan orang lain tersebut juga punya hubungan baik dengan saya, sudah pasti dia tidak akan rela melihat sahabatnya, sahabat karibnya yang menderita, sahabat karibnya yang lagi bermasalah. Pasti ketika kita punya sahabat yang baik, maka sahabat yang baik akan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Maka silaturahmi menjadikan kita punya rezeki yang luas. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah silaturahmi bagi kita dan keluarga kita untuk terus kita gaungkan, menjalin hubungan baik dengan karib kerabat kita dimanapun dan kapanpun saja. Apalagi saat ini adalah zaman sudah semua digital. Tidak perlu kita secara offline datang ke rumahnya, tetapi bisa bertegur sapa melalui WA, melalui WA group, melalui telepon, melalui SMS dan lain-lain sebagainya. Banyak cara untuk menjalin silaturahmi hari ini, zaman yang di era digitalisasi ini. Mudah-mudahan di zaman yang serba canggih ini, serba digital ini,
mampu memperkuat hubungan silaturahmi antar sesama kita, umat Islam, antar sesama kita, warga Batam, warga Kepulauan Riau, wabil khusus. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat,
Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin silaturahmi antar sesama kita adalah sesuatu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu merupakan sangat baik dalam kehidupan kita untuk menjaga keharmonisan hubungan kita sesama manusia. Karena bagaimanapun juga kita yakin dan percaya dan sadar sekali bahwa kita manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Apapun yang kita lakukan, kita pasti butuh bantuan orang lain. Bahkan untuk senyum yang mudah, itu pun kita butuh bantuan orang lain. Sebab kalau sudah bisa kita senyum sendiri, harap hati-hati pemirsa. Oleh karena itu, jangan sampai silaturahmi di antara sesama kita terputus, bahkan sengaja memutus hubungan silaturahmi, maka itu adalah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas, menjalin hubungan baik kepada Allah dan juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia tentunya bahkan mulai dari lahir. Ketika manusia lahir, siapa yang menolong kita adalah manusia lain, adalah dokter, para perawat, para bidan. Bahkan ketika kita juga lahir ke dunia, disusui oleh orang, yakni ibu kandung kita, menyusui kita, membesarkan kita, dan menyekolahkan serta memberikan pendidikan kepada kita. Semua itu kita tidak luput dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada orang lain, jalinlah silaturahmi dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Minimal di dalam Islam, ketika kita berhubungan baik dengan kawan, dengan sahabat, dengan karib kerabat kita, mendatangkan sesuatu kebahagiaan yang nilainya yang tidak pernah dapat dinilai dengan rupiah, dinilai dengan dolar. Karena kebahagiaan orang-orang yang bersilaturahmi itu adalah kebahagiaan tersendiri di dalam jiwanya, melapangkan hatinya, menenteramkan jiwanya. Bagi seorang muslim yang senantiasa menjalin silaturahmi, bahkan ada yang mempercayai mereka bisa lebih muda dibandingkan umur yang dia miliki. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana adab kita bersilaturahmi? Islam mengajarkan ketika kita berbuat baik, ketika menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita, maka ada etika yang harus kita terapkan dalam bersilaturahmi. Bersilaturahmi secara offline, mendatangi tempat tinggal sahabat-sahabat kita, mendatangi tempat tinggal saudara-saudara kita, maka yang pertama adab yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan adalah pertama mengucapkan salam terlebih dahulu. Ketika bertamu kepada rumah atau ke rumah teman, ke tempat teman kita atau ke tempat kos sahabat-sahabat kita umpamanya, maka di saat itu disunahkan kita untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, untuk hal yang seperti ini bisa juga kita lakukan melalui WA, melalui telepon terlebih dahulu sebelum kita datang ke rumahnya. Ini pertanda bahwa kita punya adab, punya etika dalam bersilaturahmi. Kita tidak boleh langsung masuk tanpa permisi terlebih dahulu
ke rumah orang lain, walaupun itu rumah saudara kita secara pribadi. Nah, kemudian setelah itu hendaklah kita jaga sikap kita ketika kita berada di suatu tempat di mana tempat itu adalah saudara kita yang kita kunjungi. Maka jangan sampai ketika tempat itu ada yang tidak kita sukai, maka jangan sampai sesuatu hal yang jelek menurut kita obrolkan di luar, kita omongin di luar, dan kita bicarakan dengan tujuan merendahkan orang lain. Maka etika kita adalah ketika kita bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat kita, jaga kekurangan-kekurangan yang dia miliki, termasuk tempat tinggal yang dia tempati. Walaupun tempat tinggalnya sederhana, maka jangan sampai menjadikan kita membicarakan kekurangan tempat tinggalnya kepada orang lain, karena itu juga bisa merusak hubungan silaturahmi di antara sesama kita. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen Syawal adalah momen berhimpunnya keluarga. Momen kita bersilaturahmi. Jaga dan perkuat silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita, tetangga kiri dan kanan kita, tetangga yang di depan bahkan yang di belakang rumah kita, sekalipun semua kita kunjungi. Kalaupun tidak bisa secara langsung, maka silaturahmi bisa kita lakukan dengan secara online, baik di WA group, kalau kita punya grup WhatsApp, grup di Instagram, kemudian ada lagi di TikTok bagi yang punya media sosial. Silakan berhubungan silaturahmi melalui media sosial, tapi jaga etika atau attitude kita dalam bermedia sosial untuk menjalin silaturahmi. Jangan sampai media sosial yang kita punyai yang fungsinya untuk menghubungkan kita dalam bersilaturahmi menjadikan hubungan kita rusak dan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan medsos-medsos kita adalah untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan semua kita di dalam bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Meningkatlah silaturahmi di antara sesama kita, meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bulan suci Ramadan menjadi hamba Allah yang kembali kepada fitrah, bersih tanpa dosa. Dan insya Allah di Syawal ini ketika silaturahmi berjalan dengan baik, maka kembali kita kepada fitrah bersih tanpa dosa, maka layaklah kita mendapatkan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan yang 30 atau yang penuh, satu bulan penuh yang kita lakukan membersihkan diri kita dari dosa, sehingga layak kita mendapatkan minal aidin wal faidin, orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan insya Allah akan mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Utrianto. Saya pamit undur diri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.